Halo semuanya, selamat datang di dalam video pembelajaran agama Katolik pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang setiap hari sebenarnya kita gunakan dalam memberikan pembedaan antara yang baik dan yang buruk. Topik ini adalah suara hati. Suara hati adalah sebuah kompas batin yang dapat membantu kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam hidup kita sehari-hari. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita mendoakan dari doa Mazmur ke-16 ayat 7 sampai 11. Mazmur bab 16 ayat 7 sampai 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Para siswa-siswi sekalian, dalam memahami suara hati, kita perlu mengerti tentang apa itu suara hati, bagaimana cara kerja suara hati, mengapa suara hati dapat menjadi tumpul, bagaimana cara membina suara hati, dan bagaimana gereja dan kitab suci berbicara tentang suara hati. Sehingga kemudian nanti kita dapat bertindak berdasarkan arahan suara hati dalam setiap tindakan kita. Mari kita mulai dengan melihat apa pengertian dari suara hati. Suara hati adalah penerapan kesadaran moral dalam situasi yang konkret. Artinya, ketika kita menghadapi sebuah pilihan, suara hati dapat membantu kita untuk menimbang apakah yang kita putuskan itu sesuai dengan nilai kebaikan atau tidak. Dan secara sempit, suara hati dapat kita mengerti sebagai suatu penerapan kesadaran moral dalam situasi yang konkret. Contoh yang sederhana, seorang driver ojek online yang sedang menunggu penumpang, tetapi ia kemudian memilih membantu ambulans untuk dapat menembus kemacetan. Meskipun sang ojek online ini kehilangan rezekinya, ia tahu bahwa tindakannya adalah benar. Apa yang menggerakkan ia untuk memilih sebuah tindakan yang benar ini? Ya, jawabannya adalah suara hati. Para siswa-siswi sekalian yang melihat video pembelajaran ini, suara hati itu memiliki fungsi atau peran. Yang pertama, dia dapat membantu untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Yang kedua, suara hati dapat menjadi pedoman untuk menilai setiap tindakan manusia. Yang ketiga, suara hati dapat menjadi pegangan konkret dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana sebenarnya suara hati itu dapat bekerja? Suara hati bekerja dengan menggunakan 3 momen waktu. Yang pertama, sebelum bertindak. Sebelum melakukan sebuah tindakan, suara hati berfungsi sebagai petunjuk. Suara hati dapat mengingatkan kepada kita. Ia menjadi informasi pengetahuan tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Dan pada saat menjelang bertindak, suara hati dapat menjadi hakim yang menyuruh kita untuk melakukan yang baik dan melarang kita untuk melakukan yang jahat. Pada momen sesudah kita melakukan tindakan, suara hati dapat memberikan vonis. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka ia akan memberikan vonis kedamaian. Sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik,
suara hati dapat memberikan kita vonis, rasa menyesal, atau bahkan ketidaktentraman dalam hati. Apakah suara hati manusia dapat keliru? Ya, suara hati manusia dapat keliru. Jika suara hati itu jarang dilatih atau bahkan tidak pernah didengarkan, maka lama-kelamaan suara hati manusia dapat menjadi tumpul dan dapat keliru dalam memilih suatu keputusan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jika suasana batin kita sedang larut dalam emosi, kemarahan, kesedihan yang lebih menguasai diri kita dibandingkan kesadaran kita, maka pilihan dari suara hati bisa saja mengalami kekeliruan. Karena pengaruh lingkungan, di mana informasi atau media sosial yang kita dengarkan yang mengaburkan antara mana suatu hal yang benar dan mana yang tidak, dapat membuat pengaruh kepada suara hati sehingga suara hati kita dapat memilih secara keliru. Dan karena kurangnya wawasan moral, di mana kita masih kesulitan untuk membedakan mana nilai yang baik dan mana yang benar. Kemudian juga dalam situasi batin, di mana orang yang dapat mengalami kebingungan ataupun ragu-ragu, sehingga suara hati menjadi tidak mudah didengar pula. Pengaruh pendidikan, keluarga, dan lingkungan hidup berkaitan dengan soal moral, mental, dan karakter yang keliru. Karena ketidaktahuan atau kekurang pahaman mengenai wawasan nilai moral, serta opini yang disebarkan melalui media sosial ataupun massa. Oleh sebab itu, orang yang pintar sekalipun bisa melakukan yang salah, misalkan saja dalam tindakan korupsi. Mereka yang pintar tahu bahwa itu salah, tetapi ketika suara hatinya tumpul, maka tindakan korupsi itu dapat saja menjadi suatu pilihan karena orang sudah tidak lagi peka terhadap suara kebenaran yang ada di dalam hatinya. Kemudian bagaimana pandangan gereja tentang suara hati? Namun sebelum kita melihat pandangan gereja tentang suara hati, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana cara membina suara hati. Yang pertama, kita dapat membina suara hati dengan mengikuti suara hati dalam segala hal, terutama dalam membantu kita memilih hal-hal yang baik. Yang kedua, kita dapat mencari keterangan pada sumber yang baik. Yang ketiga, kita dapat mengikuti aneka kegiatan rohani, misalkan rekoleksi, retret, maupun meditasi. Yang keempat, kita dapat melakukan tindakan koreksi diri atau introspeksi, sehingga kita dapat melihat apa yang sudah baik yang kita lakukan, atau apa yang perlu kita perbaiki. Bagaimana pandangan gereja tentang suara hati? Salah satu dokumen gereja yang disebut Gaudium et Spes pada artikel 16 menyatakan demikian. Saya akan membacakan yang ada pada slide. Di lubuk hatinya manusia menemukan hukum yang tidak diterima dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaatinya. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan untuk menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara hati itu menggema dalam lubuk hatinya. Jalankanlah ini, elakkanlah itu. Sebab dalam hatinya manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu, dan menurut hukum itu pula, ia akan diadili. Hati nurani ialah inti manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya. Di situ, ia seorang diri bersama Allah, yang sapaannya menggema dalam batinnya. Berkat hati nurani, dikenalah secara ajaib hukum yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Atas kesetiaan terhadap hati nurani, umat Kristiani bergabung dengan sesama lainnya untuk mencari kebenaran dan untuk dalam kebenaran itu memecahkan sekian banyak persoalan moral yang timbul baik dalam hidup perorangan maupun dalam hidup kemasyarakatan. Para pembelajar sekalian, ada dua catatan penting tentang suara hati yang perlu kita berikan perhatian berdasarkan Gaudium et Spes artikel 16. Yang pertama, suara hati dianugerahkan oleh Allah ke dalam hati manusia untuk melakukan hanya yang baik. Yang kedua, hati nurani ialah inti manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya. Di situ ia seorang diri bersama Allah yang sapanya menggema dalam batinnya. Setelah kita melihat
bagaimana ajaran gereja melalui dokumen. Sekarang kita akan melihat, mempelajari bagaimana pandangan kitab suci terhadap topik suara hati. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita akan menemukan di dalam kitab suci Perjanjian Baru pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 2 ayat 14 sampai 16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Selain dokumen gereja dan juga ajaran kitab suci, kita juga dapat menggali dari warisan semangat spiritualitas Santa Angela, tokoh yang menjadi pelindung, yang menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah Ursulin dan juga kita sebagai bagian dari sekolah Ursulin, baik itu sebagai pengajar maupun sebagai pembelajar. Cinta kasih dan penghormatan terhadap martabat manusia adalah dasar dari setiap tindakan moral manusia. Cinta kasih mendorong hati bersikap lembut dan keras menurut saat dan tempat yang tepat. Nasihat kedua artikel 7. Bagaimana cara melakukan pemeriksaan batin untuk mengasah suara hati? Yang pertama, kita perlu menyadari untuk hadir di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita lihat kembali peristiwa yang terjadi dalam hidup selama hari yang sudah berlalu. Yang ketiga, kita mohon kepada Tuhan kehadiran Roh Kudus supaya dapat dengan jernih dan jujur melihat apa yang sudah menjadi pilihan dan tindakan kita. Yang keempat, kita dapat melakukan wawancara hati ke hati dengan Yesus sendiri dan mengakhirinya dengan sebuah niat atau komitmen. Para pembelajar sekalian, suara hati adalah suara Tuhan yang mendorong manusia berbuat baik. Suara hati bertindak sebagai indeks, memberikan petunjuk, fidex, dan eudex. Suara hati bisa keliru, karenanya suara hati harus kita latih. Para pembelajar sekalian, demikianlah materi tentang suara hati yang dapat kita pelajari melalui video pembelajaran ini. Mari kita semakin peka mendengarkan suara hati, sehingga hidup kita sungguh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.